Di tengah sentimen positif terkait pemerintahan baru dan pertumbuhan laba Bank BBRI, harga sahamnya terpantau terus mengalami penurunan, sehingga mayoritas investor menjadi khawatir dan cemas. Pada video ini, selain saham BBRI, kita juga bahas bagaimana caranya beli saham-saham Big Bank lainnya dengan nyaman. Sebelum lanjut, informasi saham yang disebutkan bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Kita mulai dari saham Bank BBRI. Yang pertama, secara kinerja saham BBRI sempat tertekan dan mengalami penurunan pada kuartal 2. Namun pada kuartal 3 ini, pertumbuhan labanya terpantau kembali mengalami pertumbuhan. Jika diperhatikan di sini kinerja BBRI pada kuartal 4 tahun 2023 lalu, pendapatan dan laba bersih Bank BBRI memang lebih besar dibandingkan 3 kuartal di tahun 2024 ini. Sehingga, jika bisa dikaitkan harga saham BBRI jika tertekan dan cenderung turun, menurut saya masih masuk akal, karena pertumbuhan kinerjanya juga melambat. Di akhir tahun, biasanya Bank BBRI akan membagikan dividen interim. Kemudian pada bulan Maret lagi membagikan dividen final. Dari polling yang sudah saya buat pada 2 hari yang lalu, sekitar 41% respon dari penonton setia channel ini, yakin saham BBRI akan kembali ke level 6.000 pada akhir tahun 2024 ini. Kemudian, hanya 25% yang sangat yakin. Sebanyak 22% masih ragu-ragu, dan hanya 12% saja yang tidak yakin. Nah, bagi teman-teman lainnya, coba tulis di kolom komentar. Kira-kira faktor apa saja yang bisa membuat harga saham BBRI bisa kembali ke level 6.000? Di sini saya coba tampilkan data dari peta porsi kepemilikan saham BBRI yang bisa diperdagangkan di bursa. Dibagi menjadi 3 kelompok investor dari beberapa bulan mulai dari Januari di tahun 2024 ini, datanya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada bulan Januari 2024 ini, sebesar 78,4% dimiliki oleh investor asing, investor institusi sebesar 17,7%, dan investor retail hanya 3,9%. Dan harga saham BBRI dengan porsi ini ada di level 6.100 pada akhir Januari 2024. Kemudian, jika dilihat pada bulan April, Juli, Oktober ini, porsi kepemilikan asing turun hingga 70%. Dari awal Januari ini, kepemilikan investor asing sudah turun sekitar 8%. Kemudian, porsi kepemilikan investor institusi malah naik, dari 17%-an, menjadi 19,7%, naik sekitar 2%. Kemudian, investor lokal individu, porsinya naik menjadi 10,2% dari bulan Januari 2024 ini. Dan harga saham BBRI, pada saat video ini dibuat, masih bertahan di level 4.700-an. Sehingga, bagi pengguna analisa Bandar Molgi, dengan data ini penyebab turunnya harga saham BBRI, karena menurunnya kepemilikan investor asing, dan meningkatnya kepemilikan investor lokal individu dan investor institusi. Bagi teman-teman yang mengikuti channel ini selama 1 tahun terakhir, bahwa analisa-analisa tadi bukan acuan utama saya dalam memilih dan membeli saham. Di sini saya akan berbagi pengalaman dan cara manajemen entry serta modal yang saya gunakan pada saham BBRI, dan sudah saya praktekkan langsung. Di RDN pertama, saya punya saham BBRI di harga 5.200-an, dengan 30% modal untuk saham BBRI. Kemudian di RDN kedua, saya masih punya di level 4.600-an, dengan 20% modal. Sehingga jika saham BBRI turun, sampai level 4.000, bahkan 3.500-an, saya sudah siap secara modal dan mental. Tentunya ini bukan ajakan untuk membeli saham BBRI ya, silahkan dilakukan sesuai dengan strategi masing-masing. Dan bagaimana strategimu, bisa di-sharingkan pada kolom komentar. Untuk analisa detail saham BBRI, sudah pernah dibuatkan pada video berikut ini. Setelah nonton video ini, linknya bisa dicek deskripsi di bawah video ini. Selanjutnya kita analisa secara singkat, saham Bank Mandiri. Sepanjang tahun 2024 ini,
Pergerakan harga saham Bank Mandiri mengalami penurunan yang cukup besar dari level tertingginya di harga 7.400 hingga ke level 5.700-an. Kemudian, secara kinerja saham Bank Mandiri sempat mengalami penurunan pada kuartal 1, namun di kuartal 2 dan 3 ini sudah kembali mengalami peningkatan. Jika diperhatikan di sini kinerja pada kuartal 4 tahun 2023 lalu, pendapatan dan laba bersih Bank BMRI sudah hampir sama. Tentunya di akhir tahun 2024 nanti kemungkinan besar masih bisa bertumbuh lagi. Sehingga, jika bisa dikaitkan harga saham BMRI, menurut saya agak kurang masuk akal, karena pertumbuhan kinerjanya lebih baik dari saham BBRI. Saham Bank Mandiri biasanya tidak membagikan dividen interim, hanya membagikan dividen final pada bulan Maret. Sama seperti saham BBRI tadi, dari peta porsi kepemilikan saham BMRI yang bisa diperdagangkan di bursa. Datanya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada bulan Januari 2024 ini, sebesar 70,6% dimiliki oleh investor asing, investor institusi sebesar 26,5%, dan investor retail hanya 2,8%. Dan harga saham BMRI dengan porsi ini ada di level 6.600 pada akhir Januari 2024. Kemudian, jika dilihat pada bulan April, Juli, dan Oktober ini, porsi kepemilikan asing naik kurang dari 1%. Dari awal Januari ini, kepemilikan investor asing tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian, porsi kepemilikan investor institusi turun kurang dari 1% menjadi 25,2%. Kemudian, investor lokal individu, porsinya naik tipis menjadi 3,7% dari bulan Januari 2024 ini, dan harga saham BMRI pada saat video ini dibuat masih sama dari Januari, yaitu di level 6.600-an. Untuk strateginya di sini saya baru saja masuk kembali di harga rata-rata 6.800-an. Pada RDN pertama, rencana saya akan cicil bertahap di level harga 6.500 hingga 6.800, dengan masuk sekitar 30% dari modal untuk saham BMRI. Kemudian di RDN kedua, saya belum masuk, namun sudah siapkan 50% modal untuk masuk di level harga 5.700-an hingga 6.000. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli saham BMRI ya, silahkan dilakukan sesuai strategi masing-masing. Dan bagaimana strategimu juga silahkan di-sharingkan pada kolom komentar. Selanjutnya kita analisa secara singkat, saham Bank BBCA. Sepanjang tahun 2024 ini, pergerakan harga saham Bank BCA tergolong yang paling stabil. Kemudian, secara kinerja saham Bank BBCA masih terpantau terus mengalami pertumbuhan, dari kuartal 4 tahun 2023 lalu, hingga kuartal 3 tahun 2024, bisa dilihat di sini. Sehingga, jika bisa dikaitkan harga saham BBCA, menurut saya masih masuk akal, karena pertumbuhan kinerjanya lebih stabil dari saham BBRI dan BMRI. Saham Bank BCA biasanya membagikan dividen interim pada bulan Desember, dan membagikan dividen final pada bulan Maret. Kemudian, dari peta porsi kepemilikan saham BBCA yang bisa diperdagangkan di bursa, datanya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada bulan Januari 2024 ini, sebesar 84,9% dimiliki oleh investor asing, investor institusi sebesar 6,5%, dan investor retail hanya 8,6%. Dan harga saham BBCA dengan porsi ini ada di level 9.500 pada akhir Januari 2024. Kemudian, jika dilihat pada bulan April, Juli, dan Oktober ini, porsi kepemilikan asing naik sekitar 1%, sehingga kepemilikan investor asing tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian, porsi kepemilikan investor institusi turun menjadi 5,3%. Kemudian, investor lokal individu, porsinya naik tipis menjadi 8,9% dari bulan Januari 2024 ini. Dan harga saham BBCA, pada saat video ini dibuat, berada di level 10.400-an. Saat video ini dibuat, saya belum punya saham BBCA. Rencana jika saham BBCA sudah turun di bawah 10.000,
Baru saya pertimbangkan untuk masuk secara bertahap, dengan menyiapkan 2 RDN, dengan rencana bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk saham Bank BBNI saya tidak bahas, karena saya jarang analisa, dan hampir tidak pernah punya saham BBNI. Sebelumnya saya mohon maaf, bagi teman-teman setiap penonton channel ini, karena 2 bulan terakhir jarang bisa buat video, karena masih fokus pada pekerjaan di kantor, dan evaluasi strategi investasi untuk tahun depan. Jika teman-teman yang punya ide dan masukan, untuk video-video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.